Nah, dari Kantorah, Sayyidah Kantorah, ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan. Ya, diantaranya nanti satu Madian. Nah, nanti teman-teman pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Fir'aun ya, dalam satu peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Ya. Kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga kita temukan ada Yukshan. Yukshan. Nah, atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada Nasak atau Naksan. Ya, Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak ya. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan ya. Referensi ini, teman-teman, referensi yang ini ditemukan di kitabnya. Namanya kita kasih ya sumbernya, supaya nggak dikira ini ngarang-ngarang gitu kan, tak-atik nih. Nama kitabnya At-Ta'rif wal A'lam. Karya siapa? Syekh Abul Qasim As-Suhaili. Nah, ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan, bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer, nama kitabnya Al-Bidayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi itu ada di jilid 1 halaman 407. Ya. Ini nanti disebutkan yang 5, cuma yang 6 nggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yaksan, kemudian Nasak, teman yang ke-6-nya tidak disebutkan. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit tipis ya, kayak ini misalnya Nasak ada disebutkan Naksan, ini Yakshan, ada yang Yuksan, itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau ahli terjemah saja. Kemudian dari Hajun ini juga ada Kisan atau Kaizan, kan? Kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini, Suraj. Kemudian yang ketiga ada Amim, ada juga yang menyebutnya Umaim. Ya, seperti ini. Ada Kaisan, ada Suraj, ada Amim atau Umam. Yang keempat Lutan. Bukan Ethan ya, Ethan Tom Cruise. Lutan. Dan yang kelima Nafis. Yang kelima Nafis. Ya, ada di MUI ada Ustadz Kiai Khalil Nafis. Jadi nanti nasabnya ke Nabi Ibrahim dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Nah, ini ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini 1, Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail, 2 kan? Kemudian dari Kantorah itu ada 6, 1 tidak diketahui, nanti 2 tambah 6 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5. 8 tambah 5 ada 13 ya. 2 tambah 6 8, ada 13 tambah 5 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dari istri-istri beliau. Dan nanti dahsyatnya nanti ya, mungkin episodenya akan panjang gitu. Di Kantorah ini nanti juga ada satu penelitian dugaan kuat bahwa itu yang menjadikan turunan dari bangsa Melayu, Jawa khususnya. Ya, disebutnya bangsa Jawi gitu kan. Jawi itu dulu ya mencakup Melayu semua, karena waktu ke Arab itu dikenalnya dengan Jawi, bangsa Jawi. Jadi Jawi itu bukan cuma Jawa yang dalam konteks ini di kita di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawi itu nanti luas termasuk Melayu dan sebagainya. Nanti suatu saat kita akan belajar ke sana. Insyaallah. Ini teman-teman sekalian, kurang lebih ya. Ini referensinya, ini gambarannya. Yahudinya kan belum ketemu. Ya. Sekali lagi, Yahudinya belum ketemu, maka kita harus turunkan minimal sampai tadi Yakub tadi, karena kan tadi saya katakan di Al-Baqarah 132 kan, waswabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Yakub siapa? Yakub. Karena ini urutannya di sini 1 2 3 4, kita turunkan ini dulu. Ya. Ini saya hapus dulu yang ini ya. Sudah dicatat ya? Kalau nanti teman-teman belum sampai catatannya, nanti lihat di rekaman ya, di review, diturunkan kembali. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya, menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah.
binti Batuil. Ini dia. Rafkah binti Batuil. Gini ya, teman-teman sekalian. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan 2 anak kembar. Nah, ini yang gak banyak orang tahu. Ya, siapa 2 anak kembar ini? Yang pertama adalah Aish atau Ishu, gitu kan? Ya, atau Aisyu begini tulisannya. Ain, ya, sad. Ya. Ya, ini satu. Yang kedua Yakub. Ini kembar ini. Tahunya kan Nabi Ishaq, Nabi Yakub, gitu kan? Ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Isyu, ini adiknya Yakub. Gitu, ya. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Ish ini, Isyu ini, nah, akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Roma ya. Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafis itu ya. Yang Yafis generasinya itu asal generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan, yang memberikan istilahnya arahan-arahan, gitu kan, mensibgo dan sebagainya. Ini nanti Aish atau Aisyu. Ya, jadi sudah ada Romawinya. Sudah ada Romnya, cuma ini nanti ke sini dan beraktivitas banyak di sini. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafith, yang dari Nuh alaihissalam tuh ya, yang Yafitik itu. Ini saya berhenti dulu sampai sini. Saya akan teruskan ke sini. Nabi Yakub kemudian diminta ya oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab. Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya. Di Padan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rifqah ini. Ya, abangnya Rifqah. Beliau punya abang, berarti pamannya ke sini ya, pamannya atau Pak D-nya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban. Bukan Gaban ya. Laban. Laban atau Laman. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak. Ya. Saya ulangi ya. Punya berapa orang anak? 2 orang anak. Nah, teman-teman sekalian, singkatnya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke Padan Arab, kan, ke Babilonia, mencari dan sebagainya, maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya Laban. Ternyata itu anaknya. Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. 1, Rahil. Jelas? Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Jadi yang pertama bertemu dengan Rahil dulu. Ini adiknya, adik. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil, dipertemukan dengan kakaknya Rahil, ya. Siapa namanya? Nah, kakaknya Rahil ini namanya Laya, kan? Laya atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Ini kan? Laya atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laya dulu, kakaknya dulu. Ya, jadi ini kakak didahulukan. Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah, kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin, ya kan? Nah, ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW, turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23, larangan menikahi kakak adik. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi.
Karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham, dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya dulu masih berlaku, illa maqad salaf. Maka dinikahilah kemudian Layya, ini pertama kali. Dan kemudian Rahil, yang kedua dinikahi. Ya. Dari Layya ini turun keturunan, teman-teman sekalian, ada 6 orang anak. Ya, 6 orang anak ini Rabin. Kemudian 2 Syam'un atau Simon. Dan yang ketiga Levi, atau disebut juga dengan Lewi. Ya, Levi, dia Levi. Tulisannya begini, bukan Levis ya, Levi. Lewi, gini. 4 Yahuda. Kemudian yang kelima Izakar. Ya. Yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, ya. 1 Yusuf alaihissalam, Rahil, ya. Ini ibunya cantik sekali, cantik, jelita, taat, patuh. Makanya anaknya juga tampan luar biasa ya, tampan. Dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf, ini masih panjang, tenang aja teman-teman, masih panjang. Dan yang kedua Bunyamin, ya, Bunyamin, ya. Baida Royani nggak masuk sini, maaf ya, bercanda. Ini Yusuf dengan Bunyamin, ya. Berjalan, tiba kemudian sudah berumah tangga. Singkatnya, ini minta balik dulu, minta sowan lagi kepada bapaknya, gitu kan, supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya, gitu kan. Nah, nanti teman-teman sekalian, sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu, baik kepada Rahel ataupun Layya, supaya tugasnya lebih mudah. Karena tahu tugas Nabi Yakub pasti akan berat. Maka dikirimkanlah kemudian 2 orang untuk bantu. Layya dikirimkan Zulfa atau Zalfah. Ya, Zulfa atau Zalfah. Nah, kemudian dari Rahel pun dikirimkan Balha. Ya, Balha untuk membantu. Nah, Nabi Yakub melihat, oh ini akan di rumah nih, banyak interaksi. Ya, daripada nanti aneh-aneh, lebih baik jadi mahram sekalian supaya membantu ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga, sehingga 4 lah, genap 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nanti dari sini ada 2 anak lagi, ya, dari Zulfa dan dari Balha 2 anak lagi. Ini papan tulisnya nggak cukup nih kalau saya tuliskan. Ada Dan, ada Jad dan yang lainnya. Jadi dari sini saya sebutkan 2, teman-teman sekalian, ada 2. Ini pun 2. Ya. Jadi dari sebelumnya 6 dari Layya, tambah 2 dari Rahil, 6 tambah 2, 8, tambah 2 dari Zulfa, 10, tambah 2 dari Balha, 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini keturunannya ada berapa? Ada 12. Yakub ini masih mengalami tentunya masanya bapaknya Ishak, dan ada yang menduga juga masih bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, nanti Nabi Ishak punya cucu Nabi Yakub. Tapi keturunan ke sini belum tentu jumpa. Ya, di yang cicitnya lagi sampai ke Yakub masih ada. Maka Yakub meneruskan wasiat bapaknya Ishak, Ishak meneruskan wasiat bapaknya Ibrahim. Makanya seringkali ditemukan kalimat ya Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, gitu kan. Wal asbat, asbat ini 12 ke sini. Jadi Yakub meneruskan ke sini. Ya, nah ini teman-teman sekalian gambaran ini. Nah, Nabi Yakub ini seperti saya katakan tadi, nabi yang sangat baik, taat, patuh, gitu kan. Ciri-ciri hamba lah. Hamba dalam bahasa Arab disebut abdun. Dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Isra. Ya, hamba siapa ya? Hamba Allah. Jadi kan puncak pujian Allah kepada ya ciptaannya, makhluknya, manusia itu sifatnya bukan disebut Nabi Rasul. Nabi Rasul itu menunjuk pada tugas dan berita besar yang dibawa. Puncak pujiannya justru terletak pada kalimat hamba, abdun. Makanya Rasulullah SAW ketika diisrakan itu disebutnya dengan kata abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kan? Maka ini pun dipuji dengan sifat penghambaannya, itu Isra, hamba Allah yang taat. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Il. Ya, maka disebut dengan Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihissalam. Mana Nabi Yakub nih ya? Nah, di sini. Nih. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Israel. Ya, Il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Israel hamba. Ya, Il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya? Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya? Maka muncullah istilah Bani Israel. Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif.
anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah, itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu saleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga, ya, menyakiti bapakmu dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti diajak untuk kembali lagi. Ketika menyimpang, ajak balik. Sifatnya disebutkan, kata kerjanya disebutkan. Nah, apa sifatnya itu? Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan atau doktrin tertentu? Ya, sampai kagetnya sampai tukang-tukang juga lewat ngasih intro. Kalau Anda mendengar, kita akan lanjutkan dan sambungkan di kesempatan yang lain insyaallah. Edisi yang perdana tentang genealogi Yahudi dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan fakta sejarah yang kita gali. Adi Hidayat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.